Saya mempunyai anak perempuan dan sudah menikah. Suami anak saya tersebut melarang istrinya bertemu dengan saya, ibunya, dan suami anak saya tersebut juga membenci saya lantaran saya mengingatkan tentang bahaya merokok. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Terima kasih atas jawabannya. Ya dimaafkan saja. Itu kan menantu ibu. Nah sekarang kalau menantunya melarang istri sebagai putri ibu bertemu dengan ibu, ya sudah ditimbali saja dua-duanya. Ya, tanyakan saja, "Le, ngopo to le? Kok kowe melarang istrimu ketemu ibu ki enek apa? Salah ibu ning ngendi?" Ya udah tanyakan baik-baik. Lah langkahnya bagaimana? Ditimbali, kemudian nanti akan mendapatkan penjelasan. Ya, kalau anak menantunya tadi tidak mau datang, jenengan timbali, tidak mau datang, bergudul, ngeyel, ya sudah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Dan kalau menantu tadi orang yang baik, tentu tidak akan melarang istrinya bertemu dengan orang tuanya. Suaminya tadi berarti tidak tahu diri, tidak bersyukur. Buktinya ibu tadi sudah menyerahkan anak wedoke kepada laki-laki tadi yang dari sejak awal dikandung oleh ibunya, menyebabkan ibunya lemah bertambah lemah, dirawat sejak kecil dengan baik, dinafkahi, dicukupi kebutuhannya. Lah kok gede-gede tiba-tiba ditembung digawa lunga. Ibunya tadi lillahi ta'ala, untuk meraih ridha Allah, menyerahkan dengan penuh keikhlasan. Lah kok tiba-tiba sekarang suaminya melarang istrinya sebagai anak ibunya tadi bertemu dengan ibunya. Kan kebangetan banget suami yang seperti ini. Dia tidak ikut ngerawat sejak kecil. Dia tidak ikut ngopeni. Ora tahu melu nyewoi sejak kecil. Tiba-tiba gede ditembung dibawa pergi. Lah kok istrinya mau ketemu ibunya saja tidak boleh. Ini kan kebangetan suami yang kurang baik hal semacam ini. Maka kalau itu warga MTA, para suami ini izinkan istrinya kalau mau bertemu orang tuanya. Izinkan, jangan dihalang-halangi. Memang seorang istri itu sekalipun mau bertemu orang tuanya harus seizin suami. Selama orang tuanya atau mertuanya tidak mengajak maksiat, maka kalau istri minta izin pada suami untuk menjenguk dan merawat dan lain sebagainya, izinkan. Jangan dihalang-halangi. Dan kita pun juga punya kewajiban. Jangan hanya mau dengan anaknya saja, tapi tidak mau dengan orang tuanya. Lah kalau tidak mau dengan orang tuanya, kira-kira tanpa orang perantara orang tua itu, apakah istri kita akan lahir ke dunia? Ya, tidak akan. Maka jangan hanya mau dengan anaknya, tetapi tidak mau dengan orang tuanya. Orang tuanya yang mengandung, yang merawat sejak kecil sampai gede, terus jenengan tembung, jenengan bawa pergi. Orang tuanya nyerahkan dengan penuh keikhlasan. Mosok mung sekedar bertemu saja tidak boleh. Ini suami yang tidak baik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Ya, ada lagi. Tetangga saya seorang guru PNS, punya suami pegawai negeri juga. Tapi sekarang suaminya sudah meninggal. Lalu tetangga saya tadi menikah lagi dengan cara nikah siri. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Karena biar tidak kehilangan pensiunnya, maka dia nikah siri.
dan yang menikahi siri itu pun juga punya istri di siri juga. Tambah lagi lebih apik, dan yang menikahkan juga punya istri siri, dan yang menyaksikan juga nikah siri. Wah, kasih. Apanya yang ditanyakan? Bagaimana ya nikahnya? Nikah siri itu ada dua ya. Syarat dan rukunnya itu terpenuhi menurut Islam, maka nikahnya sah menurut agama, tidak sah menurut pemerintah. Nikah siri yang kedua, syarat dan rukun nikahnya tidak terpenuhi menurut Islam, maka nikahnya tidak sah secara agama dan juga tidak sah menurut pemerintah. Kalau itu bukan warga MTA, saya tidak ngurusi. Tapi kalau yang nikah siri tadi warga MTA, mohon maaf, berhenti ngaji dari MTA. Iya, memang nidom kita begitu. Bukan berarti kita mengatakan nikahnya tidak sah. Selama syarat dan rukunnya menurut agama terpenuhi, nikahnya sah. Namun menjadi tidak baik bagi dakwah MTA. Apalagi banyak orang yang benci dengan MTA. Nanti melihat orang MTA, loh kayak dudu bojone digawa rono rene. Gitu. Bukan istrinya, bukan suaminya, namun bepergian satu mobil. Ditutke, lah kok mampir ning hotel. Ternyata wong MTA itu senengane selingkuh. Wong MTA itu sukanya kesana kemari dengan orang yang bukan mahramnya, yang berbuat fulan secara individu, yang kena dampaknya MTA secara keseluruhan. Karena orang yang benci dengan MTA itu jarang yang mau tabayun. Pokoknya mencari-cari kesalahannya. Dilihat dari warganya. Oh, ternyata wong ngaji ning MTA ngono kuwi to. Rono rene nggawani wong wedok sak karepe dhewe. Padahal itu sudah dinikah secara siri. Maka ada nidom di MTA. Kalau itu warga ngaji MTA, dia nikah siri, berhenti ngaji dari MTA. Lah terus jenengan jangan bertanya, lho eleke ning ndi nikah siri? Wong ya sah menurut agama, eleke tidak manut aturan yang ada di majelis tafsir Al-Quran, karena jenengan sebagai anggota keluarga besarnya. Maka sah-sah saja majelis ini punya nidom sendiri. Meskipun nikah sirinya tetap sah secara agama, namun untuk menghindari fitnah, meminimalisir fitnah, maka MTA punya nidom bagi keluarga besarnya yang nikah siri, maka dia berarti sudah berazam memilih dirinya berhenti dari ngaji di MTA. Kalau ada yang tanya, lah salahin ning ndi? Lah kok ditokke enek apa? Lah dihentikan karena tidak manut aturan. Lah kok ditanya, lah kok iso? Ya kan kita jawab, iso wae. Alasannya apa? Alasannya tidak ikut nidom di majelis. Nidom agama dengan nidom majelis tinggi mana? Jelas tinggi nidom agama. Namun majelis untuk kebersamaan itu punya nidom. Nah, sekarang contoh mudahnya, jenengan bekerja, di tempat kerja jenengan ada aturan tidak? Ada. Jenengan datang sapenake dhewe, datang jam 1, jam 2 pulang. Padahal aturannya datang jam 8 pagi. Tiba-tiba ditanya pimpinan, "Lah kok jam 1 baru datang?" Ya terserah saya toh. Saya mau datang jam 1, datang makan terus pulang, ya terserah saya. Kira-kira pimpinan jenengan akan menerima, "Oh ya wis nek ngono, ra apa-apa."
Atau kira-kira jenengan di PHK? PHK itu. Tiba-tiba jenengan punya rumah, ada orang langsung masuk rumah. Lho kok mlebu omah? Ya sak senengku aku arep mlebu ning ndi sikil-sikilku dhewe kok. Kan rumah jenengan punya aturan. Lah majelis ini ibarat rumah besar, ada aturan di dalamnya. Bagi yang ingin menjadi penghuni majelis ini harus ikut aturan yang ada di dalamnya. Termasuk salah satu aturannya mengatakan tidak boleh nikah siri. Nikah harus resmi, sah agama, sah pemerintah, sing kendel gitu loh. Wong pengen nikah, berani nikah kok takut kehilangan pensiun. Berani nikah tapi takut kehilangan pensiun. Padahal yang memberi rezeki itu Allah. Sudah, nanti yang memberi pensiun itu Allah, bukan negara. Negara itu hanya perantara saja. Hakikatnya yang memberi pensiun itu juga Allah. Kalau berani nikah masih takut kehilangan pensiun, ya jangan nikah lagi. Ya. Kalau sudah berani nikah, umumkan kalau itu warga MTA, sehingga sah secara agama, sah secara pemerintah, sehingga tidak ada fitnah. Ya, kalau itu bukan warga MTA, saya tidak ngurusi. Yang jelas nikahnya sah kalau syarat dan rukun pernikahan menurut Islam terpenuhi. Namun tidak sah menurut pemerintah. Nek konangan pemerintah ora mung pensiune tok sing dicabut. Sehingga kalau sudah resmi agama pemerintah, menjalani hidup tenang. Nah, nanti kalau belum resmi secara pemerintah, pertama jenengan kesana kemari akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, pergi dengan istri sahnya, delala ada pejabat pemerintahan, jenengan nggak tenang. Engkau konangan ditanya niku sinten, oh rencang kula, ngapusi padahal wis dadi bojone. Niku rencang kula, sederek kula, ngapusi tambah dosa. Hanya gara-gara takut kehilangan pensiun, ning nambah dosa. Loh garwane to, sanes. Itu rencang, itu saudara. Atau itu adik ibu saya. Wes tambah dosa. Karena tahu kalau jawab nggih leres niku istri saya kemarin saya nikah secara siri. Lah dadi konangan. Yang ini nanti laporan, oh ternyata fulan sudah nikah siri. Ya, sudah selesai. Pensiunnya berhenti. Maka warga MTA tidak boleh nikah siri. Ya, ada lagi.